Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4, kelas 6I PGSD Universitas Mataram. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik anak usia SD 6-12 tahun. Presentasi ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bermain dan permainan anak. Anggota kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Widi Agus Loretti, sekaligus penyaji pertama. Yang kedua, Yuliani, sekaligus penyaji kedua. Yang ketiga, saya, Zurlina Rahmadani, sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Zuyina Khairawati, sebagai penyaji keempat. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada penyaji pertama, Widi Agus Loretti, untuk menyampaikan materinya. Kepada Widi Agus Loretti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai karakteristik anak sekolah dasar. Menurut Supariasa 2013, karakteristik anak usia sekolah umur 6-12 tahun terbagi menjadi 4 bagian. Terdiri dari yang pertama yaitu fisik atau jasmani. Yang pertama ada pertumbuhan lambat dan teratur. Yang kedua ada anak wanita biasanya lebih tinggi dan lebih berat dibanding laki-laki dengan usia yang sama. Yang ketiga yaitu anggota-anggota badan memanjang sampai akhir masa ini. Yang keempat yaitu peningkatan koordinasi besar dan otot-otot halus. Yang kelima yaitu pertumbuhan tulang. Tulang sangat sensitif terhadap kecelakaan. Yang keenam yaitu pertumbuhan gigi tetap, gigi susu tanggal, dan nafsu makan besar, senang makan dan aktif. Dan yang terakhir yaitu fungsi penglihatan normal, timbul haid pada akhir masa ini. Kemudian yang kedua ada emosi, yaitu yang pertama suka berteman, ingin sukses, ingin tahu, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan diri sendiri, mudah cemas jika ada kemalangan di dalam keluarga. Dan yang kedua yaitu tidak terlalu ingin tahu terhadap lawan jenis. Kemudian yang ketiga di sini ada sosial. Yang pertama yaitu senang berada di dalam, berminat di dalam permainan yang bersaing, mulai menunjukkan sikap kepemimpinan, mulai menunjukkan penampilan diri, jujur, sering punya kelompok teman-teman tertentu, dan yang terakhir yaitu sangat erat dengan teman-teman sejenis, laki-laki dan wanita bermain sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat ada intelektual. Yang pertama, suka berbicara dan mengeluarkan pendapat, minat besar dalam belajar dan keterampilan, ingin coba-coba, selalu ingin tahu sesuatu. Yang kedua yaitu perhatian terhadap sesuatu sangat singkat. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar atau usia 6-12 tahun menurut Hurlock sebagai berikut. Yang pertama, masa berkelompok di mana perhatian utama anak-anak tertuju pada keinginan diterima kelompoknya. Yang kedua, proses penyesuaian diri dengan standar yang disetujui kelompoknya. Yang ketiga, usia kreatif. Menunjukkan bahwa anak ketika tidak dihalangi oleh rintangan-rintangan kritik, cemoohan dari orang dewasa, maka anak akan mengarahnya dalam kegiatan-kegiatan yang kreatif. Dan yang terakhir, usia bermain karena luasnya minat anak. Ya, sekian dari saya. Berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama, Widi Agus Loretti, yang telah memaparkan materi mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kita lanjutkan ke penyaji yang akan memaparkan materi kognitif siswa sekolah dasar. Kepada Yuliani, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Jadi perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dapat bahan yang pola pikir siswa dasar. Menurut Prabowo dan Widodo 2004, Bujuri 2019, di fase 19 bahwa ada 4 fase kognitif yang dialami oleh manusia. Yang pertama, sensomotorik, mana fase ini pada rentang 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini yang baru lahir dengan sejumlah refleks bawaan yang mendorong untuk mengeksplorasi dunia. Yang ada operasional yang 7 tahun. Ini siswa belajar untuk dapat mempresentasikan dan menggunakan melalui kata-kata maupun gambaran sesuatu. Yang ketiga ada fase operasional, di mana fase ini berada pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini juga siswa sudah menggunakan logika atau pemikirannya secara logis menggunakan bantuan benda-benda konkret atau benda-benda yang nyata. Pada fase ini siswa sekolah dasar berada, sehingga diperlukan proses pembelajaran dengan penglogikan atau pemikiran melalui benda-benda konkret. Yang keempat ada fase operasional formal, di mana fase ini berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Pada fase ini kemampuan berpikir sudah dapat dilakukan secara abstrak oleh siswa. Selain itu, siswa pada masa ini juga sudah dapat melakukan penalaran secara logis dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang telah disajikan. Secara rentang umur, anak usia sekolah dasar berada pada fase operasi. Fase ini menuntut guru untuk dapat mengembangkan penalaran siswa melalui benda konkret maupun penalaran langsung siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali Yani sebagai penyaji kedua yang telah memaparkan mengenai perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai perkembangan fisik siswa sekolah dasar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan fisik siswa sekolah dasar dapat meliputi proses pertumbuhan biologis seperti pertumbuhan tulang, otot, dan otak. Menurut Istiqomah dan Suyadi tahun 2019 dan Fikriyah tahun 2021. Untuk anak usia 10 tahun, tinggi dan berat badannya akan mengalami pertambahan lebih kurang sekitar 3,5 kg, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun, setelah anak mengalami masa remaja dengan perkiraan dimulai pada usia 12 sampai 13 tahun, anak perempuan akan lebih berkembang cepat daripada anak laki-laki. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diketahui oleh guru mengenai perkembangan fisik siswa. Yang pertama, anak kelas 1. Di sini siswa sekolah dasar yang baru masuk kelas 1 merupakan anak yang berada dalam masa peralihan pertumbuhan cepat di masa anak-anak awal menuju ke pertumbuhan yang sedikit lebih lambat. Nah, oleh sebab itu perkembangan fisik anak siswa kelas 1 secepat pertumbuhan ketika mereka berada pada masa taman kanak-kanak. Kemudian yang kedua, siswa usia 9 tahun. Nah, pada siswa yang berumur 9 tahun, siswa laki-laki maupun perempuan memiliki ukuran yang kurang lebih sama.
Namun, sebelum siswa berumur 9 tahun, anak laki-laki memiliki ukuran yang lebih tinggi dan gemuk daripada anak perempuan. Ketiga, siswa perempuan akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada akhir kelas 4 yang dapat dilihat dari perubahan di lengan dan kakinya yang lebih berisi. Kemudian yang keempat, akhir kelas 5. Perempuan akan memiliki yang lebih tinggi, badan yang lebih berat, dan kekuatan yang lebih kuat daripada siswa laki-laki pada akhir kelas 5 ini. Nah, hal ini dikarenakan siswa laki-laki akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada usia lebih kurang 11 tahun. Kemudian yang kelima, siswa pada awal kelas 6. Nah, pada awal kelas 6 ini, siswa perempuan akan mengalami fase klimaks tertinggi proses pertumbuhannya. Pada masa ini, yaitu rentang umur sekitar 12 sampai 13 tahun, siswa akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan terjadinya menstruasi. Nah, untuk laki-laki akan mengalami masa pubertas dengan rentang umur 13 sampai 16 tahun dengan ditandai dengan terjadinya proses ejakulasi. Kemudian yang terakhir yaitu masa pubertas. Nah, masa pubertas ini merupakan masa dimulainya perkembangan fisik seorang remaja. Pada masa ini, siswa akan mengalami masa pubertas, kemudian mengalami perubahan fisiologis yang mampu bereproduksi. Nah, pada umumnya setiap individu akan mengalami urutan masa pubertas yang sama, namun memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, masa pubertas siswa perempuan itu lebih cepat, sekitar 1,5 sampai 2 tahun daripada siswa laki-laki. Nah, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun siswa memiliki usia yang sama, maka mereka memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Sekian pemaparan materi dari saya. Kita lanjutkan ke pemaparan materi yang terakhir, yaitu keempat, oleh Zuyina Khairawati yang akan memaparkan materi perkembangan psikososial siswa sekolah dasar. Kepada Saudari Zuyina Khairawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan psikososial siswa sekolah dasar. Jadi menurut D. Hepperhurst pada tahun 1953, perkembangan psikososial ini berhubungan erat dengan perkembangan dan perubahan emosi siswa. Sejalannya perkembangan aspek siswa yang meliputi aspek psikis, sosial, dan moral. Siswa dapat menjelang masuk sekolah telah mampu mengembangkan kemampuan berpikir dalam bertindak dan pengaruh sosial secara menyeluruh. Jadi di sini pada masa awal sekolah, siswa masih berada pada masa egosentris terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Artinya di sini siswa pada masa ini masih berpusat kepada diri sendiri dan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya, seperti keluarga, rumah, dan taman kanak-kanak. Masa yang kedua yaitu setelah siswa memasuki kelas rendah di sekolah dasar. Jadi pada masa ini siswa mulai menampakkan rasa percaya diri dan ada juga yang telah bisa menampakkan rasa rendah hati. Pada fase ini, siswa akan memperlihatkan bahwa mereka adalah sosok orang yang dewasa. Siswa akan merasa bahwa mereka akan mampu mengerjakan tugas dengan sendiri. Maka tahapan ini juga dikenal dengan tahapan I can do it myself. Lanjut ke fase selanjutnya yaitu pada saat siswa menginjak kelas tinggi. Jadi pada fase ini, siswa memiliki daya konsentrasi yang tinggi. Siswa akan mampu menyisihkan waktu lebih terhadap tugas yang mereka senangi dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi pada fase ini juga siswa akan lebih mandiri, mampu bekerja sama dalam kelompok dan berusaha berperilaku agar dapat diterima dalam lingkungannya. Pada fase ini siswa juga sudah mampu melakukan permainan secara jujur.
Tak hanya itu, di fase ini juga siswa juga mampu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Siswa kelas rendah akan cenderung melakukan perbandingan sosial terhadap norma-norma yang ada, sedangkan pada siswa kelas tinggi telah mampu melakukan perbandingan sosial dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, akibat dari itu, perkembangan kognitif dan fisik ini pada siswa kelas tinggi akan memperlihatkan diri siswa menjadi lebih dewasa. Jadi pada siswa kelas tinggi mereka ingin diperlakukan seolah menjadi orang dewasa. Perubahan sosial dan emosional yang terjadi pada siswa kelas tinggi ketika siswa dilibatkan dalam kelompok akan memunculkan rasa bahwa diri mereka adalah sosok yang berharga. Ketika terjadinya penolakan dalam kelompok akan berdampak kepada permasalahan emosional yang lebih serius. Jadi pada fase ini siswa akan sangat menghargai keberadaan teman daripada fase sebelumnya. Pada fase ini juga siswa akan lebih menyukai keseragaman dalam berteman. Contohnya pada pakaian yang digunakan. Siswa pada tahap ini akan sangat menyukai pakaian yang seragam dengan temannya sebagai bentuk kesetiakawanan. Pada fase ini hubungan guru dengan siswa akan selalu berubah. Untuk siswa kelas rendah memiliki ketergantungan dengan gurunya sehingga mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi pada siswa kelas tinggi hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih kompleks. Siswa akan lebih sering menceritakan sesuatu dengan gurunya ketimbang dengan orang tua mereka. Bahkan beberapa siswa akan cenderung menjadikan gurunya sebagai model. Namun di sini lainnya pada fase ini siswa membantah guru dengan cara yang berbeda dari fase sebelumnya. Bahkan ada beberapa siswa yang melakukan pertentangan dengan gurunya secara terbuka. Jadi berdasarkan paparan tadi, maka ada beberapa kebutuhan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh guru sekolah dasar, yaitu Oke, di sini ada 4 kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang pertama, senang bermain. Yang kedua, senang bergerak. Yang ketiga, suka kerja kelompok. Dan yang terakhir, menyukai peragaan langsung. Kita bahas yang pertama, yaitu senang bermain. Jadi, pada dasarnya, anak menyukai bermain. Jadi berdasarkan kebutuhan inilah guru sekolah dasar dituntut untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang terdapat unsur-unsur permainan, terutama pada siswa kelas rendah. Guru sekolah dasar harus mampu mendesain model pembelajaran yang terdapat kegiatan permainan. Intinya pada proses pembelajaran ini didesain dengan serius, namun dilaksanakan dengan santai. Guru harus mampu menyusun dan mengelola pembelajaran yang serius dengan pembelajaran yang mengandung unsur permainan. Yang kedua yaitu siswa senang bergerak. Jadi di sini siswa sekolah dasar itu senang bergerak. Maka kebutuhan ini menganjurkan guru untuk mampu mendesain pembelajaran yang membuat siswa aktif untuk bergerak. Guru harus mampu mendesain siswa aktif bergerak dan dalam menemukan informasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu siswa suka kerja kelompok. Siswa sekolah dasar menyukai pekerjaan berkelompok. Jadi di sini siswa sekolah dasar memiliki pergaulan yang baik dengan teman sebayanya. Akibatnya guru harus mampu mengembangkan pembelajaran berkelompok. Pada proses inilah siswa sekolah dasar akan belajar mengenai aturan kelompok
konsep setia kawan, konsep belajar dapat dari siapapun, dan belajar untuk dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dan belajar sportif. Yang terakhir yaitu siswa menyukai peragaan langsung. Siswa sekolah dasar menyukai keterhubungan antara konsep lama dengan konsep baru. Bagi siswa sekolah dasar, penjelasan yang diberikan oleh guru akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan siswa melaksanakannya sendiri. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk dapat mendesain pembelajaran yang bersifat konkret dan berhubungan dengan pengalaman nyata siswa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Zuyina Hairawati yang telah memberikan materi mengenai perkembangan psikososial anak usia sekolah dasar. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang terakhir dari saudari Zuyina Hairawati, maka berakhir pula presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan dan menyimak presentasi kami. Kami maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.